Ini adalah ciri dan sifat orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, Islam datang menentang semua bentuk kezaliman itu. Iya. Islam datang memerintahkan kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk Arab jahiliyah itu. Maka dari itu jamaah sekalian, tak satu pun ya dari orang yang datang kepada Nabi menyatakan diri mau masuk Islam di awal Islam itu, menyatakan diri masuk ke dalam Islam, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi mengambil sumpah setia mereka dari berbagai macam perkara. Di antaranya ini, seperti disebutkan baiat salah seorang sahabat wanita datang kepada Nabi menyatakan diri mau masuk Islam, kemudian berbaiat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ubayi'naki ala alla tusyrikna billahi syai'an wala tasriqna wala taznina, ya, wala taqtulna auladakunna wala taftarina bi aidihinna wala taftarina bi buhtanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baiat kalian wahai para wanita. Apa artinya baiat? Mengambil sumpah setia dari mereka. Ya. Apa sumpah setianya di hadapan Nabi? Kata Nabi, ala alla tusyrikna billahi syai'a. Agar kalian itu tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wala tasriqna. Jangan kalian lagi mau mencuri. Berarti kebiasaannya perempuan jahiliyah dahulu apa? Suka mencuri. Karena Nabi apa? Baiat mereka, jangan kalian mencuri. Wala taznina, jangan lagi suka berzina. Wala taqtulna auladakunna, jangan kalian suka membunuh anak wanita kalian. Karena kalau lahir anak wanita di tengah mereka, dia apa? Dikuburkan hidup-hidup. Ya, karena mereka tidak senang dengan anak wanita. Dianggap anak wanita itu merepotkan, menghinakan keluarga, karena mereka tidak bisa berperang. Nah, wala ta'tina bi buhtanin, dan jangan kalian senang mendatangkan sesuatu kedustaan, sesuatu yang diada-adakan. Ya, sampai akhir hadis. Jadi ini semua pelanggaran-pelanggaran yang biasa mereka lakukan di zaman jahiliyah, dibaiat oleh Nabi, kalau kamu mau masuk Islam, ini syaratnya, tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini. Dari berbagai macam pelanggaran dan kerusakan yang merupakan adat kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. Nah, jadi ini yang pertama ya, yang harus kita pahami, bahwa dari kebiasaan masyarakat jahiliyah dahulu, itu senang melakukan berbagai macam pelanggaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku zalim baik terhadap diri mereka ataupun terhadap orang lain. Iya. Saling membunuh, saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Yang suku yang kuat memerangi suku yang lemah. Kemudian tawanannya dijadikan sebagai budak. Naam, dan seterusnya. Dari kekejian-kekejian yang mereka lakukan. Baik. Kemudian kata beliau, wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadati yataqarrabuna biha ila Allah mithl al-hajj wal umrati was sadaqati 'alal masakin wal ihsani ilaihim wa ghairi dzalik. Dan kamu juga harus tahu, kata Syekh, Anda pun harus paham bahwasanya mereka, yakni orang-orang musyrikin itu dahulu, melakukan berbagai macam bentuk peribadatan yang mereka jadikan sebagai sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Misalul hajj,
seperti berhaji. Ya. Bahkan mereka masih memelihara Ka'bah, ya. Ya. Kakeknya Nabi sendiri, Abdul Muttalib, sebagai pemegang kunci Ka'bah. Nah, jadi mereka masih melaksanakan syariat haji. Ya. Walaupun hajinya sudah banyak dirubah-rubah. Kata para ulama, bagaimanapun bejatnya masyarakat jahiliyah dahulu, mereka ternyata masih mempertahankan peribadatan kepada Allah dari syariat yang mereka ambil dari Nabi Ibrahim. Jadi mereka juga masih berhaji. Bahkan masih menjaga Baitullah, memuliakan tanah haram. Ya, mereka juga tidak mau membunuh di tanah haram. Ya. Itu orang musyrikin dahulu. Mereka juga melaksanakan ibadah umrah. Hanya walaupun mereka haji, mereka umrah, tapi peribadatannya sudah dirubah-rubah. Seperti misalnya ketika mereka wukuf, wukufnya bukan di Arafah, tapi di Mina. Nah, ketika mereka tawaf, tawafnya bukan berzikir kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah, bukan bermunajat kepada Allah, tapi sambil bernyanyi dan bertepuk tangan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Dan tidaklah peribadatan mereka di sisi Baitullah ketika itu kecuali hanyalah berbentuk nyanyian dan tepuk tangan. Ya, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Yang seharusnya orang beribadah di sisi Baitullah itu dalam keadaan hudu, tenang. Iya tidak? Berzikir, jangan teriak-teriak, jangan mengganggu orang lain. Masing-masing orang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan tenang. Harusnya seperti itu. Dari syariat Nabi Ibrahim. Tapi kalau orang musyrikin teriak-teriak, maka dari itu ya tidak dibenarkan seorang muslim itu tawaf di sisi Baitullah sambil teriak-teriak walaupun dengan zikir kepada Allah, karena itu mirip dengan perbuatan orang jahiliyah dahulu. Sekarang banyak dari kaum muslimin yang tidak paham ini. Ketika kita tawaf di Baitullah, Masya Allah, kadang kita sulit untuk konsentrasi, teriak-teriak, ya, bersamaan lagi dipimpin satu orang. Allahumma, teriak semua Allahumma. Akhirnya kita mau baca Rabbana, akhirnya ikut Allahumma juga. Nah, ini sebenarnya bagian dari kekeliruan, warisan orang masyarakat jahiliyah dahulu. Jadi, seperti itu. Walaupun mereka juga beribadah dengan ibadah haji, tapi keliru caranya. Lantaran mereka mengkultuskan Baitullah ini, ya, tidak diperbolehkan ada orang yang tawaf di Baitullah kecuali apa? Menggunakan pakaian yang suci. Yang mana itu pakaian yang suci menurut mereka? Pakaian yang suci itu adalah pakaian yang memang pakaian ihram yang memang disiapkan. Ya, disiapkan oleh pemegang kunci Ka'bah. Jadi ada pakaian memang disiapkan. Jadi orang datang harus pakai pakaian ini, tidak boleh pakai pakaian dari luar. Ketika ada orang yang datang lagi dan pakaian suci ini sudah habis, iya. Kalau dia mau tetap tawaf di Baitullah, itu harus buka pakaian. Telanjang. Nah, ini beribadah bagian dari bentuk kebejatan lagi bagi mereka. Tapi mereka tidak paham. Namanya saja masyarakat
jahiliyah. Tidak ada satu syariat yang mereka jadikan sebagai pedoman dan patokan. Hanya sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim yang mereka ambil. Misalnya ada seorang wanita yang tidak kebagian pakaian ihram, tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Sambil dia tawaf, dia juga melantunkan syair. Al-yawma tabdu kulluhu au ba'du, fama bada minhu fala uhillu. Katanya, pada hari ini nampaklah seluruh tubuh saya atau sebahagiannya. Maka apapun yang nampak dari tubuh saya hari ini saya tidak halalkan. Kalau ada yang lirik-lirik saya tidak halalkan. Nah, ini orang beribadah. Ada yang pakaian ihram, ada juga yang telanjang. Subhanallah. Yang jelas mereka juga beribadah, ya. Jadi bagaimanapun bejatnya mereka, ternyata mereka masih mau beribadah. Berhaji, berumrah. Mereka juga bersedekah kepada orang-orang miskin. Masih ada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Wal ihsani ilaihim, dan mereka juga senang berbuat baik kepada orang miskin. Wa ghairu dzalik, dan selain daripada itu dari kebaikan-kebaikan yang biasa mereka lakukan. Jadi masih ada bekas-bekas dari agama Nabi Ibrahim yang mereka hidupkan. Naam. Ya. Dan di sini pelajaran penting bagi kita jemaah sekalian, bahwasanya namanya suatu kejelekan, namanya manusia, bagaimanapun dia berada di atas suatu kejelekan, pasti terkadang dia berada di atas kebaikan. Paham ya? Iya. Sebaliknya juga begitu. Bagaimanapun dia berada di atas kebaikan, terkadang dia terjatuh di dalam kejelekan, dalam pelanggaran. Iya. Namun di sini jamaah sekalian, yang menjadi patokan kita, siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci, ya, adalah apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat kebanyakannya dia di mana. Oh, ini ada saudara saya, terkadang dia terjatuh dalam pelanggaran ini, pelanggaran ini. Ya. Tapi dia ini akidahnya orang yang bertauhid, berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah orang yang taat dari kebanyakan kehidupannya. Maka kita cintai dia sekadar apa? Sekadar kebaikan yang dia lakukan. Dan kita benci perbuatan yang dia terjatuh di dalam kejelekan itu. Faham? Seperti itu ya. Oh, ada saudara saya, Masya Allah, akidahnya dia masih di atas tauhid. Tapi kebanyakan kehidupannya itu penuh dengan kenistaan, penuh dengan noda, penuh dengan ini dan itu. Ya, namanya manusia, kadang dia berada di atas kebaikan, kadang berada di atas keburukan. Maka kita benci dia dengan setiap pelanggaran-pelanggaran yang telah dia lakukan karena Allah. Tapi bersamaan dengan itu masih ada kecintaan kepadanya karena dia adalah orang yang masih memiliki keimanan dan tauhid. Bisa difahami? Ya, seperti itu sikap seorang muslim. Nah, yang harus kita benci sepenuhnya siapa? Siapa orang yang harus kita benci sepenuhnya? Mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrik yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini tidak boleh ada cinta padanya, cinta agama, ya. Ya, adapun cinta secara tabiat, ya karena hubungan kekerabatan mungkin saja ada, tapi itu tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, kalau cinta karena agama tidak boleh sama sekali ada pada mereka. Ini sikap seorang muslim.
Karena kalau tidak, ini akan mencacati dasar keimanan kita. Jelas ya? Baik, perhatikan jamaah sekalian di sini. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang diterangkan oleh Syekh di sini, bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu itu bergelimang dengan berbagai pelanggaran dan kezaliman. Ternyata di balik kebejatan mereka masih ada juga kebaikannya. Mereka juga masih beribadah kepada Allah. Mereka juga mau mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan mereka juga masih menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Rabbnya. Coba perhatikan. Ini dalil jelas menunjukkan bahwasanya ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi terjatuh dalam kesyirikan, itu tetap dianggap sebagai orang musyrik. Paham? Iya. Kenapa? Karena orang musyrikin dahulu ternyata mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah juga. Abu Jahal, Abu Lahab, ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Itu jawabannya. Kalau begitu apa bedanya dengan kita? Hah? Apa bedanya dengan kita? Bedanya ketika Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Allah Tuhannya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah segala-galanya. Dia yakini itu. Tapi dia tidak mampu menyatakan bahwa hanya Allah sendirinya yang berhak untuk diibadahi. Di sini mereka tidak mampu ini. Paham? Di sini mereka tidak mampu jemaah sekalian. Makanya bersamaan dengan mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, Hubal, dan berbagai macam sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah. Berarti jemaah sekalian keliru kalau ada orang sekarang yang meminta-minta kepada penghuni pohon, penghuni laut, ya, memberikan sesajian kepada mereka, atau datang ke kuburan meminta-minta kepada penghuni kubur, disampaikan doanya kepada Allah. Keliru ketika diperingatkan bahwa jangan lakukan itu, ini adalah perbuatan syirik. Mereka katakan, ini bukan syirik, karena saya juga tetap mengakui Allah sebagai Tuhanku. Dan ada orang yang seperti itu ya. Iya. Saya akan beribadah kepada Allah juga. Tuhan saya Allah sama dengan kamu. Tuhan kamu Allah. Saya juga Tuhan saya Allah. Ya. Terus dari sisi mana bentuk kesyirikannya? Bentuk kesyirikannya ketika dia apa? Mempertuhankan Allah, juga mempertuhankan selain Allah. Ini yang masalah. Minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Pada perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Seperti meminta rezeki, minta dilariskan dagangannya, minta dipercepat jodohnya. Iya. Jelas ini? Berarti ini sama dengan perbuatan Abu Jahal, Abu Lahab dahulu. Ternyata mereka juga beribadah kepada Allah. Jadi jangan sangka bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi dahulu, yang didakwahi oleh Nabi, jangan disangka bahwa mereka orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Mereka juga mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa mereka diperangi oleh Nabi?
Ini tadi. Karena mereka tidak mampu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah sendirinya. Dengan kata lain, mereka tidak mampu bertauhid hanya kepada Allah sendirinya. Di sini permasalahannya jemaah sekalian. Iya. Jadi ini harus benar-benar kita fahami. Karena kalau tidak faham ini, kita akan mudah ya diberikan kerancuan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang yang senang menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Ketika mereka minta perlindungan kepada Allah di dalam masjid. Tapi ketika dia lewat di jembatan bolong, minta juga perlindungan kepada selain Allah. Betul atau tidak? Iya. Ketika dia keluar rumah, bacaannya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah sendirinya. Itu doanya ketika keluar dari rumah. Ya? Menyandarkan, bertawakal penuh kepada Allah, baik atau buruknya, ya. Dia selamat atau dapat celaka di jalan, sandarkan semuanya kepada Allah. Itu kan makna daripada bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak paham. Keluar dari rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tapi ketika lewat di tikungan tajam yang katanya keramat di situ, harus bunyikan klakson. Kalau tidak, celaka ke. Sekedar bunyikan klakson, ini bagian dari apa? Meminta perlindungan kepada selain Allah. Karena dikhawatirkan kalau dia tidak bunyikan klakson, celaka dia. Lihat orang musyrikin dahulu jemaah sekalian. Ya. Mereka juga beribadah kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya. Bahkan mereka mensucikan Baitullah. Tapi ketika mereka melakukan perjalanan jauh, lewat di suatu lembah yang diyakini di situ keramat, mereka langsung membaca bacanya. Apa bacanya orang musyrik dahulu? A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Saya berlindung kepada pemimpin jin yang ada di lembah ini dari kejahatan kaumnya. Kenapa? Kalau tidak baca ini, lewat di situ, nalasaiki. Dia sakiti kita. Iya, dia celakai kita. Akhirnya apa? Minta perlindungan kepada bosnya. Bosnya syaitan. Ya, yang ada di lembah itu, lembah keramat itu. Ya, minta izin, saya mau lewat. Minta izin. Ya. Jaga anggota kalian. Ya. Akhirnya apa? Sebagian dari mereka ketika dukunnya mengatakan tidak bisa itu kalau baca-baca saja. Ya. Harus ada apanya? Harus ada pelicinnya. Apa pelicinnya? Bukan uang. Ayam hitam. Sembelih. Untuk siapa? Untuk penghuni lembah tersebut. La ilaha illallah. Jatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau kita jamaah, walaupun hanya bunyikan klakson, sama ini. Kita tidak baca-baca, tidak ada. Tapi maksud kita bunyikan klakson apa? Maksudnya apa? Supaya diizinkan lewat. Tidak diapa-apai kalau lewat. Betul? Berarti sama maksudnya. Hanya bacanya yang beda. Orang musyrikin dahulu baca-bacanya. Ada yang mereka memang baca. Kalau kita klakson saja. Karena kencang mobil tak. Beda kalau misalnya klakson jangan sampai ada mobil di depan. Wah, tidak masalah. Sama-sama bunyikan klakson. Ya. Ada klaksonnya orang yang bertauhid.
ada klaksonnya orang musyrik. Paham? Iya. Ini jamaah sekalian yang penting untuk kita pahami bersama. Bahwasanya, ya, bagaimana ternyata orang musyrikin dahulu juga punya ibadah. Mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, belum masuk waktu ya? Iya. Wa ajalluha 'indahum asyirku. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah 'indahum. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Wa qala ta'ala innahum ittakhadha asyayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan dari sekian banyak ibadah yang dilakukan oleh orang musyrikin, ya, kita menutup mata apakah itu ibadahnya benar atau tidak, ya. Ya, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah atau tidak, kita menutup mata dari situ. Tapi yang kita lihat di sini, ternyata mereka beribadah juga kepada Allah. Dari sekian banyak ibadah mereka kepada Allah, ternyata yang paling mulia dari ibadah mereka itu adalah asyirku, melakukan kesyirikan kepada Allah. Itulah ibadah yang paling hebat menurut mereka. Iya. Fahuwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah. Maka ini adalah ibadah yang paling mulia yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Indahum, menurut mereka. Makanya tidak heran Ka'bah, di sekeliling Ka'bah ada berapa? 360 berhala. Dalam setahun ada berapa hari? 360 hari. Setiap hari ganti Tuhan. Iya. Kan bosan kalau satu saja. Begitu ya? Iya. Ternyata ketika mereka beribadah kepada Allah, ingat ya, beribadah kepada Allah di sisi Baitullah, tidak afdal, tidak sah menurut mereka kalau mereka tidak meminta juga kepada salah satu dari berhala itu. Paham? Inilah ibadah mereka yang paling hebat. Ketika mereka minta kepada Allah, nanti hebat permintaannya kepada Allah ketika mereka juga datang ke Allata. Iya. Yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Najm ya. 3 berhala terbesar orang musyrikin dahulu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian memperhatikan sembahan orang musyrikin dahulu yang mereka sembah bersama dengan Allah? Siapa dia? 1, Al-Lata. Yang kedua, Al-Uzza. 3, Al-Manah. Jadi nanti hebat peribadatan mereka ketika mereka minta kepada Allah di hadapan Ka'bah, kemudian dia juga bawa sokol 7 warna kemana? Ke hadapannya Al-Lata atau Al-Uzza atau Al-Manah. Apa itu Al-Lata? Sebagian ulama berpendapat Al-Lata itu adalah kuburan orang musyrikin dahulu. Ya, apa? Kuburan orang solih. Ya, ingat ya, orang solih. Bukan sembarang orang ini. Ada dulu orang solih. Ya. Orang ini setiap datang musim haji, kana yaluttus sawiq. Dia senantiasa mengadon roti, mengadon apa? Gandum untuk dibuat apa? Dibuat roti, kemudian apa? Bukan dijual, tapi dibagi-bagikan gratis kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ternyata ini memang merupakan kebiasaan orang Arab.
Mereka itu sangat-sangat gemar membantu, terutama di musim haji. Ini orang soleh ini, Allata. Jadi dia digelar, sebenarnya namanya bukan Allata, tapi digelari Allata karena yalutus sawir. Dia selalu mengadon roti. Jadi Allata itu tukang mengadon. Tukang mengadon apa? Mengadon gandum untuk dibuat roti. Diberi makan semua orang yang melaksanakan ibadah haji. Akhirnya ketika meninggal, orang ini akhirnya dikultuskan. Wah, ini orang soleh ini meninggal ini. Orang baik ini. Akhirnya apa? Dianggap ini orang dekat kepada Allah. Atau salama. Kalau bahasa di kampung saya. Nah, ini namanya tau salama ini. Akhirnya apa? Dibuat kuburannya tinggi, cantik, megah, dibikinkan kubah. Ya, setelah itu gantungkan ke lambu, nanti nak gigit nyamuk. Setelah itu apa lagi? Nyalakan lilin di sekelilingnya. Ada kuburan begitu sekarang di zaman kita ada juga? Oh, berarti sama ya? Masya Allah. Iya. Ini Allata ini. Jadi setiap mereka mau meminta kepada Allah, minta juga kepada Allata. Iya. Bedanya apa? Kalau minta kepada Allah, sekedar mapale. Iya. Ini orang Inggris bilang mapale kalau begini ya. Sekedar seperti ini saja kepada Allah. Tapi kalau Allata yang mau dimintai, tidak boleh sekedar begini saja. Harus ada di bawah. Harus ada yang dibawa untuk Allata. Nah, minimal minyak wangi. Untuk diminyaki apanya? Nisannya Allata. Ada juga begitu sekarang? Masya Allah. Inilah ibadah yang paling hebat menurut orang musyrikin dahulu. Coba bayangkan jamaah sekalian. Iya. Jadi mereka anggap kurang afdol kalau hanya untuk Allah saja. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa wahyu, membawa tauhid, Nabi naik di atas sebuah bukit. Kemudian dia panggil orang-orang Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, mendekat, berkumpullah kalian. Ketika mereka semua berkumpul di hadapan Nabi, Nabi langsung ajak mereka, qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Berarti la ilaha illallah memusuhi semua ini. Allata, Al-Uzza, Al-Mana, Hubal, dan 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Ini lawannya la ilaha illallah semua. Paham ya? Iya. Ketika Nabi ajak mereka, ucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, pasti kalian akan selamat. Apa jawaban mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan sembahan Tuhan itu cuma satu? Ini perkara yang sangat mengherankan. Coba lihat. Karena memang apa? Ibadah yang paling hebat menurut mereka, kalau tidak kepada satu Tuhan saja. Ibadah yang paling hebat menurut mereka adalah ibadah kepada banyak Tuhan. Iya. Makanya kalau tidak dikabulkan permintaannya di sini, minta lagi di sana. Begitu ya? Iya. Sama dengan seorang anak yang punya banyak ibu. 4 mamanya. Iya. Minta uang di sini tidak dikasih, datang ke mama yang kedua. Oh, tidak dikasih juga, datang ke mama yang ketiga. Tidak dikasih juga, datang yang keempat. Yang keempat tidak dikasih, dia bilang, saya disuruh sama mama yang pertama minta sama kita. Nah, sudah dikasih. Itu anggapannya Tuhan juga seperti itu. Betul ya? Iya. Anggapannya Tuhan seperti itu juga. Makanya ketika diajak Allah ilaha illallah, katakan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya. Apa katanya?
Apakah Muhammad itu mau menjadikan Tuhan cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Heran mereka ketika diajak untuk bertauhid, menunjukkan bobroknya akidah mereka. Sampai-sampai Abu Lahab datang kepada Nabi langsung mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, hanya gara-gara seruan ini kamu kumpulkan kami. Dikira Tommy ada pembagian uang. Dikumpulkan semua orang Quraisy datang berkumpul, ternyata cuma ini kamu serukan kami. Celaka kamu wahai Muhammad. Turun bantahan Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka dia. Justru dia yang celaka, tidak nak tahu dirinya. Ya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua yang telah diusahakan oleh Abu Lahab dan harta bendanya tidak berguna bagi dia nanti pada hari kiamat. Kenapa? Sayasla naran dzata lahab. Karena nanti pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya inilah yang pembawa kayu bakar. Artinya apa? Bukan profesinya tukang cari kayu bakar, tapi istrinya ini yang selalu panas-panasi Abu Lahab ini. Sehingga tetap berada di atas kesyirikan, menentang Nabi Muhammad, tidak mau bertauhid. Bahkan istrinya ini yang membuat makar untuk mencelakai Nabi dan para sahabat Nabi. Makanya Allah katakan, ini pembawa kayu bakarnya ini Abu Lahab. Iya. Fi jidha hablun mim masad. Di lehernya nanti dalam neraka ada tali dari serabut. Baik, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu membatasi kita, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Sebagai kesimpulan, ya, bahwa pelajaran penting yang dapat kita petik dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ternyata keadaan orang-orang jahiliyah dahulu itu sangat-sangat mengerikan, ya. Di atas berbagai macam kekejian, pelanggaran, na'am, dan mereka bersamaan dengan itu ternyata juga tetap beribadah kepada Allah. Tapi sayang, bersamaan dengan ibadahnya kepada Allah, tetap mereka lakukan kesyirikan. Na'am, sehingga ibadah yang mereka lakukan kepada Allah tidak berguna. Kenapa? Karena ibadahnya kepada Allah disertai dengan peribadatan kepada selain Allah, membuat tandingan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup demikian. Jazakumullah khair.